Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah makalah kami yang berjudul Hubungan Pendidikan dan Peserta Didik dalam Tinjauan Islam. Yang pertama, saya akan menyampaikan pembahasan yaitu ada peserta didik dan tanggung jawab dan tinjauan pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik. Sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, beberapa kata di atas secara keseluruhan terhimpun dalam kata pendidik, karena keseluruhan kata tersebut mengacu kepada seorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman kepada orang lain. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab pada pendidikan adalah orang tua, yaitu ayah dan ibu. Tanggung jawab itu disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya. Dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Yang kedua, karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan berkembangnya anak. Sebenarnya tinggi kedudukan pendidik dalam Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri. Islam memuliakan pengetahuan itu dapat didapat dari belajar dan mengajar. Yang belajar adalah calon pendidik dan yang mengajar adalah pendidik. Maka tidak boleh Islam pasti memuliakan pendidik. Tak. Pendidik adalah orang dewasa yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dan dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Pendidik jika ingin berhasil dalam kegiatan mendidik anak harus mematuhi 8 adab atau etika yang bisa dimaknai juga sebagai tugas kewajiban selaku pendidik yang telah diatur pedomannya berdasarkan nilai-nilai luhur Islam. Al-Ghazali sebagaimana dikutip Al-Bazi menjelaskan tugas dan kewajiban pendidik sebagai berikut. Yang pertama adalah sayang kepada murid sebagaimana sayang kepada anaknya sendiri. Yang kedua, mengikuti akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, seorang pendidik tidak boleh mengharapkan gaji, upah, atau ucapan terima kasih. Yang ketiga, membimbing murid secara penuh, baik dalam cara belajar maupun dalam menentukan urutan pelajaran. Yang keempat, menasihati murid agar senantiasa berakhlak baik. Ia harus memulai nasihat itu dari hanya sekedar sindiran serta dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, menghindarkan diri dari sikap merendahkan ilmu-ilmu dari hadapan anak. Misalnya pendidik bahasa mengatakan ilmu fikih tidak penting, pendidik fikih mengatakan ilmu tafsir tidak perlu, dan sebagainya. Yang keenam, menjaga agar materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat kematangan dan tangkap muridnya. Yang ketujuh, memilihkan mata pelajaran yang sesuai dengan anak-anak yang kurang pandai atau bodoh. Dan yang terakhir adalah mengamalkan ilmu serta perkataan tidak boleh berlawan dengan realitas zahir perbuatannya, sebab jika demikian halnya maka murid-murid tidak akan hormat kepadanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Cindy Nur Afitasari. Yang sebab yang selanjutnya yaitu adab peserta didik terhadap pendidik dalam tinjauan Islam. Adab adalah mengamalkan segala perkara yang dipuji, baik perkataan maupun perbuatan, dan sebagian ulama menggambarkan adab itu adalah menerapkan akhlak yang mulia. Dengan adab inilah seorang muslim dapat menempatkan karakter pada tempatnya. Kapan dia harus jujur, kapan dia boleh berbohong, untuk apa dia harus bekerja dan belajar dengan keras. Jadi setiap muslim harus berusaha menjalani pendidikan karakter sekaligus menjadikan dirinya sebagai manusia beradab. Menurut Kiai Haji Zainal Abidin Munawir, harus memperhatikan adab peserta didik terhadap pendidik, antaranya yaitu 1. Meminta izin ketika ingin belajar dari peserta didik dalam menghormati seorang pendidik, yaitu meminta izin saat akan masuk pondok, madrasah, dan lain-lain. Kedua, meminta izin ketika tidak masuk atau keluar dari sekolah. Adab yang kedua yaitu
meminta izin ketika ingin keluar dari majelis ilmu, sekolah, ma'had, dan meminta doa kepada pendidik untuk kebagusan ilmu dan agama. Yang ketiga, yaitu sunnah berdiri ketika ada seorang pendidik yang datang. Berdirilah kalian untuk menghormati seorang pendidik, yaitu dengan mencium tangan atau merangkul. Yang keempat, seorang pendidik mengambil upah peserta didik. Ada 3 jenis guru, yaitu mengajar karena ibadah, tidak mengharapkan upah, menerima upah jika diberi dan tidak meminta jika tidak diberi. Mengajar tanpa syarat atau menerima upah, seperti pendidik dan dosen. Yang kelima, menolong pendidik dalam sesuatu hal yang benar, supaya menolong seorang peserta didik terhadap pendidikan di dalam praktek dan mengatur urusan pembelajaran. Yang keenam, pasrah dalam urusan pendidikan dengan pendidik. Dan beberapa pengalaman pendidik dalam mendidik dan menuntut ilmu itu menjadikan pendidik lebih tua yang mengetahui keadaan mana yang lebih baik untuk peserta didiknya. Sebab yang selanjutnya yaitu hubungan pendidik dan peserta didik dalam tinjauan Islam. Pendidik dan peserta didik mempunyai hubungan satu sama lain, antara lain yaitu pelindung, menjadi teladan, pusat mengarahkan pikiran dan perbuatan, saling percaya dan mempercayai, rasa setia, saling meminta dan memberi. Pada hakikatnya, pendidik dan peserta didik itu bersatu. Mereka dalam satu jiwa, terpisah dalam raga. Raga mereka boleh terpisah, tetapi mereka tetap satu sebagai dua tunggal yang kokoh bersatu. Posisi mereka boleh berbeda, tetapi tetap seiring setujuan, bukan seiring tetapi tidak setujuan. Kesatuan jiwa pendidik dan peserta didik tidak dapat dipisahkan oleh dimensi ruang dan waktu. Pendidik dan peserta didik mempunyai hubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut. 1. Pelindung. Orang dewasa selalu menjaga dan memperhatikan kepada peserta didik. Dengan demikian, peserta didik selalu diberi perlindungan baik jasmaniah maupun rohaniah. Selain itu juga diberi perlindungan dengan jalan memberi pelajaran kepada peserta didik untuk dapat mengendalikan diri atas perbuatan dan ucapan. Pendidik selalu menjaga anak didiknya agar tidak merugikan dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu menjadi teladan. Orang tua atau pendidik secara sengaja atau tidak akan menjadi teladan bagi si anak yang ingin berbuat serupa dengan orang dewasa. Pendidik selalu berbuat di hadapan anak dan selalu berbuat bersama-sama dengan anak. Maka perlu bagi pendidik untuk memperhatikan segala gerak-geriknya dalam berbuat dan pencakapannya dengan anak. Yang ketiga yaitu pusat mengarahkan pikiran dan perbuatan. Pendidik acap kali mengikut sertakan peserta didik dengan apa-apa yang dipikirkan, baik yang menggembirakan atau dengan apa yang sedang dipertimbangkan. Jadi menjelaskan berbagai hal kepada peserta didik mengenai apa yang dipikirkan. Anak diajak memahami serta menerima pendirian dari pendidiknya. Yang keempat itu pencipta perasaan bersatu. Peserta didik seolah-olah telah terbiasa dalam suasana perasaan bersatu dengan pendidik. Dari suasana ini anak mendapat pengalaman dasar untuk hidup bermasyarakat, antara lain saling percaya, mempercayai, rasa setia, saling meminta dan memberi. Untuk memiliki perasaan tersebut, anak dipersiapkan hidupnya di dalam suatu lingkungan keluarga yang teratur, dapat memberikan pimpinan dalam hidupnya, selalu menunjukkan kasih sayang, kesetiaan, percaya agar dapat menjadi contoh daripada peserta didiknya. Sebagai pendidik, harus pandai menciptakan suasana sebagai alat pemersatu di dalam keluarga. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.